Living in the present, teknik rahasia Neville Goddard yang jarang dibahas. Sedulur, mengapa panjenengan masih sibuk menghitung hari kapan manifestasi panjenengan datang? Mengapa masih mengecek saldo rekening? Masih mengecek notifikasi HP? Atau melihat cermin hanya untuk memastikan apakah keinginan panjenengan sudah menjadi nyata? Dengar baik-baik sedulur. Selama panjenengan masih menunggu, panjenengan sedang menyatakan kepada semesta bahwa panjenengan tidak memiliki. Paham? Banyak dari para sedulur terjebak dalam jebakan yang disebut masa depan. Panjenengan berpikir manifestasi adalah proses membawa sesuatu dari nanti ke sekarang. Padahal Neville Goddard dengan tegas mengatakan bahwa waktu adalah ilusi. Tidak ada tuh yang disebut masa lalu. Nggak ada juga tuh masa depan. Yang ada hanyalah sekarang. Present moment, right now. Kalau panjenengan belum merasa memiliki manifestasi panjenengan detik ini juga, maka selamanya panjenengan akan tetap berada dalam fase menunggu itu. Siap untuk berhenti mengejar dan memulai memiliki? Kita mulai dari dasar. Dunia adalah cermin. Pak Lang berulang-ulang mengatakan ini ya, bahwa dunia fisik adalah bayangan. Bayangkan panjenengan berdiri di depan cermin. Kalau panjenengan ingin bayangan panjenengan itu tersenyum, apa yang panjenengan lakukan? Apakah panjenengan memohon-mohon pada cermin itu untuk tersenyum duluan? Enggak kan? Itu namanya wong edan. Namun, panjenengan harus tersenyum sekarang juga agar bayangan itu ikut tersenyum. Living in the present moment atau hidup di saat ini dalam hukum asumsi berarti panjenengan mencabut kesadaran panjenengan dari apa yang mata fisik panjenengan melihat. Lalu menanamkan kesadaran pada apa yang panjenengan inginkan. Seolah-olah itu adalah satu-satunya kenyataan yang ada. Mas Neville mengajarkan kita untuk walk as though it were so. Berjalanlah seolah-olah itu sudah terjadi. Berperilakulah seolah-olah itu sudah terjadi. Bertindaklah seolah-olah itu sudah terjadi. Bukan akan terjadi, bukan, tapi sudah terjadi. Kata akan itu kesan apa ya? Kesan jarak gitu ya. Dan di dalam manifestasi, jarak adalah musuh manifestasi. Panjenengan harus menghapus kata akan dari kamus mental panjenengan. Mari kita bedah dengan contoh yang lebih real. Katakanlah panjenengan sedang ingin memanifestasikan kebebasan finansial. Sementara saat ini tagihan menumpuk ya, utange akeh, dioyak-oyak pinjol lan sak piturute. Orang rata-rata akan berkata sebagai berikut. Nanti kalau saya punya uang, saya akan tenang. Nanti kalau utang sudah lunas, saya akan tentram. Ini adalah kesalahan fatal prosedur. Dengan berkata seperti itu, panjenengan sedang hidup dalam asumsi saya sedang kekurangan. Cara living in the present adalah begini. Saat panjenengan memegang tagihan tersebut, alih-alih gemeter ya, ngeredek ketakutan, panjenengan masuk ke dalam imajinasi panjenengan detik itu juga. Panjenengan tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut, mulut, dan seterusnya. Lantas panjenengan rasakan sensasi sebagai seseorang yang punya saldo rekening bank yang banyak, ya, yang duitnya banyak. Terserah panjenengan mau bayangkan banyak itu berapa. Ada yang bilang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Terserah ya, ada yang miliaran, monggo sesuai dengan kondisi panjenengan. Bagaimana orang kaya melihat tagihan kecil? Ya, mereka melihatnya sebagai hal sepele, bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Jadi dalam hal ini panjenengan sebagai miliarder, sekalipun miliarder dalam batin ya, panjenengan tunjukkan tersenyum, damai, gembira, bahagia, percaya diri. Ini ada contoh kasus real ya, para sedulur. Ada seseorang pengikut Neville yang tidak punya uang untuk membayar sewa rumah. Alih-alih mencari pinjaman dengan panik, ya, bingung, stres, dia lebih memilih untuk duduk di kursinya, menenangkan diri, tarik nafas, keluar nafas, dan merasakan dirinya sedang menulis kwitansi pelunasan hutang. Dia tidak membayangkan bahwa itu akan terjadi besok. Dia merasakan dalam bayangannya dirinya sedang menulis kwitansi pelunasan pembayaran.
Dia tidak membayangkan itu akan terjadi besok atau kelak, tetapi dia merasakannya saat itu juga. Ya, dia merasakannya sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Dia merasakan tekstur pulpennya, bau kertasnya, dan kelegaan di dadanya. Rasa lega, plong, karena uangnya sudah ada, utangnya terbayar lunas. Dia hidup di momen pelunasan itu sampai pikirannya tidak lagi mengenali kekurangan. Hasilnya apa, Prosedulur? Melalui rangkaian peristiwa yang tidak terduga, dia mendapatkan komisi mendadak yang jumlahnya pas untuk membayar sewa rumah itu. Dia tidak mendapatkan uangnya nanti, suatu saat, kelak, tidak. Dia mendapatkan perasaan itu sekarang juga. Sehingga dunia fisiknya mau nggak mau ya menyesuaikan. Karena perasaannya adalah perasaan sudah punya uang, maka dunia fisik memunculkan uang. Itu prinsipnya yang kita sebut sebagai prinsip cermin. Nah, selanjutnya Pak Lang akan ajarkan untuk panjenengan satu teknik praktis yang disebut sebagai the I am moment. Inilah cara agar panjenengan tetap bisa menghidupi living in the present sekalipun dunia luar panjenengan itu kacau balau. Jadi gunakan teknik I am ini dengan continue. Setiap kali panjenengan merasa cemas tentang masa depan, berhentilah, tenangkan diri, tarik nafas dalam, keluarkan. Tarik nafas dalam, keluarkan. Lewat mulut ya, bukan lewat wudel. Katakan, saya tidak sedang menjadi, tetapi saya adalah. Kalau panjenengan menginginkan seorang pasangan romantis gitu ya, jangan katakan saya akan menikah, tidak. Tapi katakan saya adalah istri atau suami yang bahagia. Dan rasakan berat cincin di jari panjenengan sekarang juga, ya, sekarang juga. Bayangkan, rasakan itu sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Jangan tunggu bukti untuk percaya, Prosedulur. Kepercayaan panjenengan adalah bukti itu sendiri yang akan memaksa dunia fisik untuk menyatakan bukti tersebut, untuk memunculkan bukti tersebut. Jika panjenengan merasa sudah memilikinya sekarang, panjenengan tidak akan lagi merasa haus, nggak akan merasa bingung mana, karena sudah memiliki kok ya. Panjenengan tidak akan lagi bertanya kapan, kan sudah. Karena bagi pikiran bawah sadar itu sudah terjadi, sudah kaleksanan, sudah tuntas tas, ya bahasa Inggrisnya done deal. Begitu para sedulur, dan sebagai penutup dari video pendek ini, Pak Lang akan memberikan satu pertanyaan untuk panjenengan. Jika keinginan panjenengan sudah menjadi nyata detik ini juga, apakah panjenengan masih akan mencari video-video? Tentu tidak, karena panjenengan tahu itu sudah terjadi, sudah kaleksanan. Panjenengan nggak akan nyari-nyari video lagi yang begitu-begituan, kan sudah kaleksanan. Jadi mulai detik ini, lepaskan usaha untuk mendapatkan. Mulailah menjadi. Biarkan alam semesta mencatat asumsi baru panjenengan. Saya, Pak Lang, berseru kepada panjenengan, tetaplah berada di frekuensi sudah memiliki. Salam seger waras.